Shalom, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa bersama saya, Nemesio Bisarbun Pegan, siswa seminari Petrus Van Diepen. Pada hari ini, Gereja Katolik Jagat Raya merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Siapakah Santo Yohanes Chrysostomus itu? Nah, pada kali ini saya akan menceritakan secara singkat siapakah Santo Yohanes Chrysostomus. Para saudara dan saudari yang terkasih, Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia pada tahun 349 Masehi. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal dunia beberapa waktu setelah ia dilahirkan. Yohanes dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Antusa, seorang wanita Kristen yang saleh dan bijaksana. Antusa sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia mengusahakan agar mereka memperoleh pendidikan dari guru-guru terbaik pada masa itu. Salah seorang guru yang membimbing Yohanes adalah Libanius, seorang ahli sastra Yunani dan ahli retorika yang sangat terkenal. Yohanes adalah seorang yang cerdas dan menonjol dalam sastra dan retorika. Jika ia berbicara, semua yang mendengarkan akan sangat terpesona pada kata-katanya yang sangat indah. Kecakapannya merangkai kata membuat ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Gurunya Libanius sangat menyayanginya. Ia berharap kelak Yohanes dapat menggantikan posisinya. Namun tidak demikian. Yohanes tidak tertarik untuk menapaki jalan duniawi yang membentang di hadapannya. Sejak kecil, ia sudah bercita-cita untuk menjalani kehidupan religius dan memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yohanes selalu menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. 2 tahun berikutnya, ia hidup dalam kontemplasi dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai konsekuensi dari praktik-praktik ini, perut dan ginjalnya menjadi rusak permanen. Karena kesehatannya semakin memburuk, dengan terpaksa ia pun kembali ke Antioquia. Tuhan rupanya mempunyai rencana lain bagi seluruh mulut emas ini. Gagal melayani Tuhan sebagai pertapa, Yohanes bertekad menjadi seorang imam. Ia belajar teologi di bawah bimbingan Uskup Diodorus dari Tarsus dan ditabiskan sebagai diakon pada tahun 381 Masehi oleh Santo Meletius. 5 tahun kemudian, ia menerima tabisan imamat di kota Antioquia. Imam Yohanes melayani umat di Antioquia selama 12 tahun pada tahun 386 sampai 397 Masehi. Di kota ini, ia menjadi sangat terkenal karena keindahan kata-katanya pada saat berkhotbah. Meskipun sering sakit-sakitan, namun Yohanes tetap melakukan begitu banyak karya yang sangat mengagumkan. Ia berkhotbah 1 atau 2 kali dan memberi makan fakir miskin serta memberikan perhatian penuh kepada para yatim piatu. Para saudara dan saudari yang terkasih, pada musim gugur tahun 397 Masehi, Yohanes diangkat menjadi Uskup Agung Konstantinopel. Umat di Antioquia yang sangat mencintai Yohanes
tidak rela melepaskannya pergi. Untuk mencegah huru-hara, ia pun harus meninggalkan kota itu dengan diam-diam menuju ibu kota kerajaan Romawi Timur, Konstantinopel. Para saudara dan saudari yang terkasih, Uskup Agung Yohanes Chrysostomus sangat mengasihi umatnya dan berusaha merangkul semua kalangan. Walau demikian, ia tidak pernah kehilangan ketegasannya. Ia tidak pernah ragu untuk menegur mereka yang berbuat salah, bahkan ratu sekalipun. Sebuah tegurannya kepada Ratu Eudoxia, istri dari Kaisar Arkadius, karena gaya hidup yang amat mewah dan sangat boros yang membuat ratu membencinya. Ratu pun bekerja sama dengan orang-orang yang memusuhi sang patriark. Lalu dengan fitnah keji, mereka menuntut Yohanes dalam sebuah sidang sinode. Yohanes yang telah difitnah jatuhi hukuman pengasingan dan diusir dari Konstantinopel. Namun, belum lama berada di pengasingan, Yohanes dipanggil kembali oleh Kaisar Arkadius karena terjadi kekacauan dan huru-hara di kalangan umat yang tidak rela uskup agung mereka diasingkan. Juga karena terjadi gempa bumi pada malam penangkapan sang uskup yang membuat Ratu Eudoxia takut bahwa ini adalah tanda murka dari Allah. Ratu pun mendesak Kaisar untuk memanggil kembali Uskup Agung Yohanes dan memulihkan namanya. Namun, perdamaian antara Ratu dan Uskup Agung berumur pendek. Suatu hari, Eudoxia yang gila hormat itu mendirikan patung dirinya yang terbuat dari perak di Augustaion, dekat katedral keuskupan. Santo Yohanes mengecam perbuatannya, dan dalam khotbahnya ia berbicara dengan bahasa kiasan yang sangat pedas. Sekali lagi Herodias berulah, sekali lagi dia bermasalah. Ia menari lagi, dan muncul lagi keinginannya untuk menerima kepala Yohanes dalam sebuah nampan. Kata-kata ini mengacu pada kisah kematian Santo Yohanes Pembaptis yang terdapat pada Injil Matius bab 14 ayat 1-12. Karena kecamannya ini, sekali lagi Uskup Agung Yohanes dibuang. Pada kali ini, ia dibuang ke Kaukasus di Armenia. Dihadapkan pada hukuman pengasingan, Yohanes pun menulis surat tentang keadaannya masing-masing kepada Paus Innocentius I di Roma, kepada Uskup Milan Venerius, dan kepada Uskup Aquileia Chromatius. Dari Roma, Paus memprotes keras hukuman pembuangan terhadap Patriark Yohanes. Namun, Kaisar yang berada di bawah pengaruh ratu sama sekali tidak peduli. Pada tahun 405 Masehi, Paus mengirim delegasi ke Konstantinopel untuk meminta pertimbangan Kaisar atas hukuman Santo Yohanes. Namun, delegasi yang dipimpin oleh Santo Gaudentius ini dihadang berbagai kesulitan dan tidak pernah sampai ke Konstantinopel. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yohanes Chrysostomus tidak pernah sampai ke tempat pembuangannya yang kedua. Dalam perjalanan, ia menderita sakit demam dan akhirnya meninggal dunia di Kormana, Pontus pada tanggal 14 September 407 Masehi. Kata-kata terakhirnya adalah, Maha Suci Allah atas segala sesuatu. Hujan es dan angin ribut yang dahsyat menyerang kota Konstantinopel beberapa saat setelah ia menutup mata. 4 hari kemudian, Ratu jahat Eudoxia ditemukan telah meninggal dunia.
Putra mahkota kemudian datang ke Carmona untuk menghormati jenazah Santo Yohanes dan menunjukkan betapa ia sangat menyesal atas apa yang telah diperbuat oleh ibunya. Para saudara dan saudari yang terkasih, Santo Yohanes Chrysostomus semula dimakamkan di Carmona. Pada tahun 438 Masehi, 30 tahun setelah kematiannya, religi pahlawan iman ini dipindahkan ke Konstantinopel melalui sebuah prosesi kenegaraan oleh putra Ratu Eudoxia itu, yang pada saat itu telah menjadi Kaisar Theodosius yang kedua. Pada tahun 1204, para kesatria salib atau Crusaders yang sedang dalam perjalanan menuju medan perang salib di Tanah Suci Yerusalem memasuki kota Konstantinopel. Sangat disesalkan, para Crusaders ini kemudian membuat huru-hara dan menjara ibu kota Kekaisaran Romawi Timur tersebut. Mereka merampok makam Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius, lalu membawa pergi reliki dua bapak gereja itu ke Roma. Pada bulan Juni tahun 2004, 800 tahun setelah peristiwa penjarahan Konstantinopel, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf kepada gereja Ortodoks atas peristiwa memalukan tersebut. Selanjutnya, pada bulan November 2004, Paus mengembalikan religi Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius ke gereja Ortodoks. Patriark Konstantinopel saat itu, atau Patriark Bartolomeu, menerima penyerahan religi dua orang bapak gereja ini pada 27 November 2004 dalam sebuah upacara resmi di Basilika Santo Petrus di Roma. Religi kedua orang suci tersebut dibawa kembali ke Konstantinopel dan disemayamkan di Gereja Santo Georgius, Konstantinopel, Istanbul, Turki. Demikianlah cerita singkat tentang Santo Yohanes Chrysostomus yang kita peringati pada hari ini.